a mile. Tayangan iklan rokok ini telah mendapat banyak protes dari masyarakat guys, karena dianggap melanggar etika. Di iklan ini terdapat gambar pasangan yang hendak berciuman. Hal ini membuat para orang tua resah karena iklan ini dianggap memiliki pesan mesum yang dapat memicu tindakan asusila. Iklan yang kerap ditayangkan di TV nasional di atas jam 21.30 ini juga kerap membuat billboard iklan yang dipasang di jalan-jalan loh guys. Untungnya PT HM Sempurna Tbk ini memenuhi permintaan masyarakat dan menghentikan iklan tersebut. Softener So Clean. Softener So Clean juga pernah ditegur oleh KPI loh guys, karena salah satu iklannya yang melanggar etika. Iklan untuk varian Twilight Sensation ini dinilai tidak memperhatikan peraturan siaran iklan, pembatasan muatan seksual, ketentuan perlindungan anak dan remaja, serta norma kesopanan. Karena di iklan ini terlihat berulang kali menyorot bagian paha dan dada model wanita di dalamnya. Pompa air Shimizu. Iklan ini menggunakan model wanita berpakaian minim, terkesan mengandung lelucon yang vulgar ya guys. Dalam iklan ini terdapat adegan pria berwajah lesu dengan wanita berpakaian seksi yang bertanya, "Kalau nggak mancur terus kapan enaknya?" Kemudian adegan berlanjut di komplek pertokoan. Si pemilik toko bertanya, "Nggak mancur nih?" Tampak si wanita mengiyakan. Kemudian muncul pedagang toko sebelah yang menawarkan pompa air Shimizu. Setelah pompa air dipasang, si wanita tampak kegirangan sambil bergoyang menggoda saat disemprotkan air oleh pasangannya. Nah, adegan ini guys yang dianggap KPI melanggar etika. Indosat. Siapa bilang iklan billboard atau poster tidak dapat dikecam seperti iklan di televisi? Bisa juga loh guys, seperti halnya iklan Indosat versi liburan ke Australia ini. Di dalam poster itu terdapat headline, "Liburan ke Aussie lebih mudah dibanding ke Bekasi." Sontak headline itu membuat warga Bekasi geram. Iklan itu dianggap menghina warga Bekasi, hingga hampir dibawa ke ranah hukum loh guys oleh sejumlah ormas yang berunjuk rasa di depan kantor Indosat Bekasi. Hingga akhirnya pihak Indosat meminta maaf dan memutuskan kontrak dengan agensi yang membuat iklan itu. New Era. Iklan ini sempat tayang di tahun 2015. Iklan sepatu boots dari New Era ini justru membuat sejumlah stasiun TV mendapat peringatan dari KPI. Pasalnya, iklan ini menampilkan model wanita dengan pakaian minim dan goyangan erotis. Iklan New Era ini dianggap mengabaikan norma-norma kesopanan dan tidak mengindahkan ketentuan etika pariwara Indonesia loh guys. Klinik Tongfang. Tahun 2012 lalu Indonesia dihebohkan dengan sejumlah parodi yang menirukan iklan Klinik Tongfang. Klinik kesehatan ini mempromosikan diri karena dapat menyembuhkan semua penyakit jika kalian berobat di klinik ini. Bukannya mendapat sambutan positif dari masyarakat guys. Iklan ini justru dijadikan lelucon loh. Bahkan KPI juga memberikan surat peringatan kepada klinik itu karena dianggap melanggar etika periklanan, yakni larangan untuk memberikan diskon dan menampilkan testimonial pasien untuk produk layanan kesehatan. Cat Avian. Iklan Cat Avian ini juga pernah ditegur KPI loh guys, dengan skenario iklan seorang pria yang baru saja mengecat kursi, lalu hendak memasang kertas bertuliskan "Awas cat basah", tapi kertasnya malah terbang guys. Kemudian datang seorang wanita yang langsung duduk di kursi itu. Setelah pria itu menunjukkan kertas tulisan "Awas cat basah",
Sang wanita langsung bangkit dan mengibaskan roknya untuk melihat bagian belakang rok. Maksud iklan ini mengunggulkan cat Avian yang mudah kering. Akan tetapi, iklan ini justru ditegur KPI lantaran penampilan close up paha model wanita yang membuat penonton salah fokus. On Clinic. On Clinic merupakan perusahaan yang menawarkan jasa untuk mengatasi berbagai masalah vitalitas pria, seperti hipotensi dan ejakulasi dini. Namun sayang sekali guys, karena iklan ini tayang di prime time pada sejumlah stasiun TV nasional, sehingga dapat ditonton anak-anak. Iklan yang dibintangi penyiar senior Ikang Fauzi ini telah mendapat teguran langsung dari KPI lantaran dianggap melanggar etika dan dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja loh. Mie sedap versi ayamku. Mie sedap versi ayamku ini juga pernah ditegur KPI loh guys, lantaran iklannya yang dianggap melecehkan profesi seorang guru. Karena dalam iklan ini terdapat adegan di mana seorang guru berbicara sambil membawa sebungkus mie sedap. Namun di atas kepala guru tersebut terdapat seekor ayam yang kemungkinan besar adalah animasi. Gak pantas kan guys? Masa kepala guru malah diinjak-injak gitu? Akhirnya KPI melayangkan teguran kepada perusahaan produk tersebut untuk memperbaiki iklan itu. Mie sedap versi Papa hidup lagi. Entah apa yang ada dalam pikiran pembuat iklan mie sedap ini ya guys. Iklan mie sedap versi Papa hidup lagi juga mendapat kecaman dari KPI. Iklan ini mengisahkan seorang anak yang nangis meraung-raung seolah menangisi ayahnya yang meninggal. Namun anak itu ternyata hanya bersandiwara karena ayahnya malas untuk ikut kerja bakti. Nah, iklan ini dianggap melanggar etika yang tidak sesuai dengan susila dan norma-norma yang berlaku di masyarakat ya. Terlebih lagi, iklan ini secara tidak langsung mengajarkan anak untuk berbohong. Makanya ya guys, iklan ini sampai ditegur KPI. Bagaimana guys? Keren kan? Nah, itulah 10 iklan yang melanggar etika dan tidak layak tayang. Terima kasih sudah menonton guys.